Memang Indonesia cocoknya itu 3-4-3. Karena begitu pakai 3-4-3, Indonesia sempat leading 2-1 sebelum akhirnya kecolongan seri 2-2. Menurut Ibam? Kalau kita melihat formasi ini memang di era 80-an, 90-an lebih tren dengan formasi 3 back di belakang. Era 2000-an masuk dengan formasi 4 back di belakang. Dan Indonesia sebenarnya sempat lama menggunakan era 4 back ini. Hingga akhirnya Sintayong datang. Jadi mungkin kalau bisa disebut warisan dari Sintayong mungkin iya, tapi sebenarnya Indonesia sudah punya root untuk bermain 3 back. Banyak orang yang lupa saat kejadian itu, Persija tuh main 9 pemain. 2 orang kartu merah ya? 2 orang kena kartu merah. Bener. 9 pemain lawan Arema yang masih full 11 pemain. Dan tiba-tiba di sini itu berhasil mencetak gol dengan sebuah counter attack kayak gitu. Jadi yang itulah menurut gua value-nya, nilai besarnya dari proses golnya itu adalah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Indonesia. Wow, salam sejahtera buat semuanya. Senang banget ya ketemu lagi sama kita. Komentarin Sudan. Ibam. Ini adalah episode keberapa, Bam? 13 dong. Luar biasa ya, 13. Dan ini adalah Friday the 13th. Ya, karena akan tayangnya Horror Friday the 13th. Horror. Di episode ke-13. Dan kali ini, langsung aja, Bam. Ya. Kita akan membahas, ini karena teman-teman juga mungkin sudah nonton kan, bagaimana friendly match Indonesia ini menghadapi Mali. Benar. Ini adalah tim yang lagi dipersiapkan menuju ke SEA Games 2025 yang akan berlangsung di Thailand. Lebih tepatnya itu di 3 kota ya, di Chonburi ya, lalu juga di Songkhla. Nah, kita juga nanti akan bisa melihat bagaimana mereka bisakah mempertahankan medali emas. Nah, langsung pertanyaan pertamanya lagi nih, Bam. 2 pertandingan dimainkan. Di pertandingan pertama kita kalah cukup telak. Benar. Dan di pertandingan kedua bermain 2-2. Ya. Jangan-jangan memang Indonesia cocoknya itu 3-4-3. Karena begitu pakai 3-4-3, Indonesia sempat leading 2-1 sebelum akhirnya kecolongan seri 2-2. Menurut Ibam? Ini bukan perkara formasinya benar atau salah ya, baik itu 4-3-3 atau enggak 3-4-3 atau 3-5-2 dan sebagainya. Tapi memang perlu kita akui dari hasil beberapa pertandingan yang dilakukan oleh Timnas U23 baik di 2 pertandingan melawan Mali ataupun di Juli Agustus kemarin ketika melakukan coba juga lawan India, dan jangan lupakan di kualifikasi Piala Asia dan Piala AFF U23 juga itu ngebuktiin kalau pemain-pemain ini lebih nyaman untuk mengeksekusi taktik dengan formasi 3-4-3. Mereka lebih mudah menyerap pembagian peran di atas lapangan. Itu yang membuat akhirnya Indonesia seakan-akan tampil lebih cocok dengan 3-4-3. Padahal kalau di-drill dengan baik, kalau di-drill dengan lebih panjang lagi, mungkin 4-3-3 pun bisa berjalan dengan sukses itu. Tapi memang kalau kita lihat di patokan 4 pertandingan terakhir, lawan India dan lawan Mali, jelas 3-4-3 menjadi safe choice bagi Indra Syafri untuk Timnas U23. Oke, ini jangan-jangan dibilang memang warisannya Sintayong. Yang dibilang memang udah terbaik. Karena dia selama 5 tahun di Indonesia memang udah mencari yang terbaik buat Indonesia. Dan memang buat Indonesia 3 center back, 3-4-3 adalah yang terbaik. Karena apa? Asisten-asistennya Eko Purjianto. Iya kan? Iya. Di situ juga ada Bima Sakti, ada Kurniawan Julianto. Itu kan semua ketika dilatih sama Raumane Mate, sama Thor Grip dulu, sama Om Danur, kan pakainya 3-5-2. Dan mereka juga begitu gampang untuk bisa meng-deliver message-nya kepada para pemain dengan 3-4-3 sekarang gitu loh. Jangan-jangan seperti itu, Bang? Ya, mungkin ini bisa ditarik lebih jauh lagi ya, Om. Karena kalau kita melihat formasi ini memang di era 80-an, 90-an lebih tren dengan formasi 3 back di belakang. Era 2000-an masuk dengan formasi 4 back di belakang. Dan Indonesia sebenarnya sempat lama menggunakan era 4 back ini. Hingga akhirnya Sintayong datang. Jadi mungkin kalau bisa disebut warisan dari Sintayong mungkin iya, tapi sebenarnya Indonesia sudah punya root untuk bermain 3 back. Dan masalah kecocokan bermain ini, gue rasa memang lebih pada karakteristik pemain yang ada saat ini, memang lebih cocok untuk bisa memerankan formasi 3-4-3 ini. Dan kalau kita ngelihat juga, pembagian perannya jadi nggak bingung gitu. Karena pemain-pemain kita kan cukup memiliki kecepatan ya. Dan kecepatannya ini memang perlu untuk pemain yang piawai untuk mengcover. Di 4-3-3 itu nggak kejadian. Karena 2 fullback-nya yang main kemarin Frankie Misa ya sama... Iya, yang dia pertama Frankie Misa, Raka Cahyana. Raka Cahyana. Itu kan dua-duanya tipikal yang gue rasa ketika menyerang memang perlu bantuan. Sedangkan tidak terkoneksi kan. Sedangkan kalau 3-4-3 ada cover. Karena kalau wingback-nya telah turun, ada 2 wide center back.
ketika nyerang ada 2 wide forward. Itu yang membuat akhirnya formasi seakan-akan 3 back ini lebih jalan untuk Indonesia. Apakah memang karena pakai 3 ini membuat Indonesia jadi lebih tenang? Karena ketika pakai 3 kan memang 3 center back Indonesia ini jadi bisa saling cover. Ketika pakai 2 kemarin, ya pakai 4, ya Kakang diharapkan bersama dengan Kadek kan bisa saling mengisi. Kakang punya speed, lalu juga Kadek adalah leadernya. Tapi ternyata mereka agak sulit lah menghadapi kecepatan pemain-pemain dari Mali gitu kan. Nah, di pertandingan yang kedua ketika pakai 3, Ferrari, Dion Marks dan juga Kadek, walaupun memang sempat di awal sempat gugup juga Kadek, tapi habis itu kan recovery-nya bagus tuh. Dan ketika bertiga memang ya saling mengisinya lebih enak gitu loh. Gua ngerasa ada koneksi antar pemain yang lebih ketika bermain di laga kedua melawan Mali. Karena dengan formasi 3-4-3, jarak antar pemainnya secara default tidak terlalu jauh. Karena kalau kita ngelihat di tengah kan ada Ivar Jenner sama Rivaldo Papahan. Nah, jarak 2 pemain ini dengan 2 wide center back, baik itu Kadek Arel ataupun satu lagi siapa? Kemarin itu Ferrari ya. Itu nggak jauh, apalagi dengan wingback mereka juga sama-sama nggak jauh. Dan ini yang membuat akhirnya koneksi antar pemainnya. Mereka pasang Raka Cahyana, mereka pasang Doni di sebelah kiri. Doni di kiri kan. Dan itu ngebuat akhirnya secara permainan nampak lebih fluid gitu. Dan ngebuat para pemain bisa lebih keluar dari tekanan. Karena kalau kita juga tahu kan, tim Indonesia U23 ini dilatih oleh Indra Syafri. Yang base permainannya ngebangun permainan dari bawah. Kalau 4-3-3 itu biasanya kurang pemain ketika build up. Karena pemainnya agak jauh tuh. Kalau 3-4-3 jadi lebih dekat. Itu yang ngebuat akhirnya gue ngeliat sih permainan lebih enak ditonton di laga yang match kedua. Mungkin karena juga Indra Syafri ketika dia berhasil menjadi juara di 2013 dan juga juara kemarin di 2022 kan dia juga pakai 4-3-3 kan. Dan dengan cara mainnya peperal, pendek-pendek merapat Indra Syafri, habis itu main di wing, habis itu cutback. Ya, di pertandingan pertama itu kan sebenarnya Indra Syafri banget itu sebenarnya kan. Tapi nggak jalan, di pertandingan kedua dirubah dengan 3-4-3 dan akhirnya berhasil gitu. Tapi menurut gua ya yang menjadi menarik di timnas U23 atau mungkin bisa dibilang sebenarnya U22 karena mainnya buat U23 nanti. Menurut gua ini yang sangat menarik lah ketika Rafa Strike dimainkan sebagai free roll dan ternyata sukses. Dan itu bagus banget gitu loh. Dia ternyata ya itulah kelebihannya dia kan memang punya keberanian, terus juga suka narik-narik lawan gitu loh. Di pertandingan pertama ketika menghadapi atau di pertandingan pertama itu sebenarnya ini gue mungkin ada sedikit kritikan ya buat Doni. Doni ini pemain yang bagus banget. Ini gue kalau ngelihat Doni ini mirip banget sama Andi Firmansyah zaman dulu. Jadi dia tuh harus tahu kapan ya, it's about when. Kapan dia tusuk, kapan dia passing, kapan dia eksekusi. Kalau di pertandingan pertama mungkin ada beberapa kesempatannya dia passing karena Zylstra itu sempat kosong gitu kan posisinya ya kan. Mungkin bisa akan lebih berpeluang untuk bisa mencetak gol. Memang akhirnya dia bisa melakukan eksekusi on target, tapi kan nggak berbahaya. Tapi kalau mungkin dia cutback ke Zylstra, mungkin lebih sedangkan Zylstra kan kita tahu kan, dia kan tipe yang memang fox in the box gitu, yang memang nunggu bola-bola. Makanya di pertandingan kedua dia dapat bola kayak begitu, kan akhirnya jadi gol gitu loh. Dan gue juga ngelihat kalau ada sedikit perubahan dinamika permainan ketika Indonesia menggunakan 3-4-3 dengan 4-3-3. Kalau 4-3-3 yang di wingnya itu kan Rahmat Arjuna sama Doni. Yang mana mungkin cuma Rahmat Arjuna yang sebagai flank murni ya. Doni ini flank juga tapi sebenarnya dia kemampuan defense-nya juga bagus. Jadi kalau ditaruh di paling depan justru akan melimitasi kemampuan terbaik dari Doni. Makanya pas dia ditaruh di wingback, dia bertahannya jago, menyerangnya juga lebih efektif. Itu yang akhirnya ngebuat Doni nampak terlihat lebih bagus juga di laga kedua. Gue juga sedikit bisa mengambil kesimpulan, Zylstra ini memang perlu pemain yang bisa menarik pemain bertahan lawan. Makanya ketika di laga lawan Mali yang kedua, ketika 2-2, Rafael Strike di sana bagus banget karena Rafael Strike bisa bergerak antar channel, bisa melakukan off the ball yang tidak dilakukan oleh Doni. Belum lagi Hoki Caraka. Meskipun memang ini juga menjadi perdebatan ya, Hoki Caraka kenapa sih dipilih? Karena kalau gue ngelihat bagi orang-orang yang nonton Super League, sebenarnya Hoki Caraka semenjak bergabung dengan Persita rebound ya, permainannya lumayan improve. Oke lagi gitu ya. Oke lagi dan ternyata Hoki Caraka bisa melakukan duel-duel yang memang tidak dilakukan oleh Rahmat Arjuna ketika melawan Mali. Di pertandingan pertama. Mali itu kan fisikalnya bagus, mereka covernya juga bagus, rapat-rapat. Bahkan Indonesia sulit untuk bisa putar badan para pemainnya ya. Tapi sama Hoki Caraka ini bisa sedikit distract sih. Betul. Jadi di situ kan ada 2 pemain gitu kan. Ada 2 pemain, yang satu kayak AS Monaco, satu juga Seko Kone itu Manchester United U21, belum lagi playmakernya, kaptennya itu bagus banget gitu kan. Dan memang
buat teman-teman ya juga harus disadarin, ini kan dari segi peringkat saja Mali juga memang kan jauh ya dari Indonesia, hampir Benar. 2 kali lipat ya, mereka peringkat 53 dunia. Jadi ketika gue sih di sini ya lagi-lagi gue harus bilang bahwa gue tidak membela siapa-siapa, tapi gue hanya membenarkan yang benar, yang mensalahkan yang salah. Menurut gue apa yang dikatakan oleh Coach Indra Safri kan namanya uji coba, itu kan menguji dan mencoba. Inilah Mencoba. waktu memang menguji para pemainnya dengan latihan kemarin Ya. dan juga menguji para pemainnya bisa nggak keluar menghadapi tim yang lebih kuat seperti Mali, dan akhirnya kan di pertandingan kedua bisa gitu kan. Lalu mencoba beberapa pemain-pemainnya. Termasuk misalnya juga ada beberapa pemain, misalnya teman-teman di sini sempat bilang bahwa netizen lah, gue sempat ngeliat ada beberapa pemain dibilang, oh ini nggak cocok ya. Menurut gue memang Ini waktunya. ini salah. waktu dicoba Benar, gitu benar, loh. benar. Karena dicoba untuk mencari 23 pemain itu gitu loh. Nah, akhirnya dari hasil ini kan juga kebukti, Bam, bahwa memang pencarian dan akhirnya ya mau nggak mau memang ya suka nggak suka sih gue ngeliat 3-4-3 lebih enak ya buat Indonesia, terutama di belakang lah. Di belakang tuh dengan pakai 3 back tuh pemain Indonesia tuh jauh lebih nyaman dibandingkan dengan pakai 4 gitu loh, semua segala. Karena mereka bisa saling mendukung. Sama yang kedua, ternyata kan kebukti ketika lu menghadapi tim yang lebih kuat seperti Mali, kalau lu sering ngadepin mereka sekuat-kuatnya Mali di pertandingan pertama, ya mungkin agak berat gitu. Tapi di pertandingan kedua kan ternyata ya kita bisa ngimbangin juga gitu loh. Memang kita emang harus ngadepin tim-tim yang kayak begitu terus gitu loh. Jangan lawannya Vanuatu, lawannya Timor Leste, Makau lagi. Jangan juga, nggak pinter-pinter kita nanti. Lagian sebenarnya di laga pertama itu nggak bener-bener 4-3-3, lebih ke 4-2-3-1 karena Struijk itu agak ke depan dan di belakang tempat Zylstra. Yeah. Ini akhirnya ngebuat Indonesia kerap kalah overload, kalah jumlah pemain ketika membangun serangan. Ketika membangun serangannya nggak jalan, Mali justru cepat rebound dengan pressing yang efektif dan benar-benar efisien. Ini yang buat Indonesia sulit untuk bisa mengembangkan permainan. Tapi memang dari dua laga ini juga kita melihat bagaimana akhirnya kita punya dua pivot yang tampil bagus. Ada Yener. Betul, itu dua-duanya bisa saling melengkapi. Yang satu deep flying, satu lagi lebih energik, bisa jadi ball winner juga. Dan kalau kita lihat dua-duanya kemampuan distribusi bolanya bagus gitu. Dan ini jadi modal yang bagus. Makanya tadi nyambung omongan lu ketika 3-4-3 ini kenapa berjalan. Karena peran pemain ini dilindungi oleh banyak pemain. Pemain-pemain ini tuh tidak disibukkan oleh pergerakan tanpa bola yang tidak terjadi di laga pertama. Karena dengan 3-4-3, wide center back-nya ikut ngebuka, wing back-nya ikut ngebuka, dua wide forward-nya ikut turun. Jadi selalu ada opsi pada akhirnya gitu. Jadi memang gue rasa ini tinggal dimatangkan aja. Kalau masalah tentang lawannya Mali nih, apalagi 2 kali kan netizen banyak yang ngomong kalau Indonesia kenapa sih kalau timnas uji coba selalu 2 kali? Lah karena Indonesia kan statusnya tuan rumah, ngundang kan perlu biaya gitu ya. Iyalah. Indonesia tuh jauh bukan secara jarak tapi juga secara jarak penerbangan. Iyalah. Dari Mali tuh harus ke Doha dulu, harus ke mana dulu, ke Bangkok dulu atau ke Singapura, baru ke Indonesia. Daripada undang cuma 1 kali, ya iyalah. Ya itu rugi, mendingan yaudah 2 kali aja. Gitu. Ya memang kalau menurut gua sih memang sejatinya sih kalau bisa memang ini kan ada 2 waktu gitu kan. Memang kalau bisa timnya berbeda. Bener, tapi kalau ya, bisa ya. Ya pelan-pelan lah kalau menurut gua. Menurut gua ngedatengin tim sekelas Mali aja ini gua udah sangat respect gitu loh. Gua sangat appreciate banget gitu. Makanya gua bilang dibandingin lu datenginnya Vanuatu ya terus segala. Ini menurut gua Mali seru banget dan Mali pun juga lu bayangin kan itu mereka sampai didampingin sama Kanute itu yang menjadi tim salah satu tim analisnya dia, dan pemain-pemainnya walaupun mereka cuma bawa sekitar berapa 20 pemain, tapi ini pemainnya memang pemain top-topnya Mali, dan Mali yang tampil di sini adalah ini Mali yang akan dipersiapkan untuk lolos ke Olimpiade 2028 nanti di Los Angeles, dan mereka itu ada 3 pemainnya termasuk Burama Kone, itu adalah pemain yang tampil di Piala Dunia kemarin di U17 di 2023 jadi, gitu kan. Jangan lupakan ada Dokore, itu adalah pemain dari Nantes yang tampil bagus banget, pencetak gol pertama itu tuh udah jadi pemain intinya di Nantes. Terus juga ada Samake juga dari Rennes. Akademinya selalu melahirkan nama-nama bagus seperti Dembele, lalu juga Kamavinga dan lain-lain. Jadi memang ini pemain-pemain yang sebenarnya levelnya bagus, dan kebukti di level U20 tim Mali ini pada Piala Dunia U20-nya melaju jauh gitu. Dan kerangka pemainnya yang ini gitu. Jadi memang ini Indonesia sebenarnya melawan tim yang levelnya bisa dikatakan 2 tingkat di atas Indonesia. Betul. Jadi masalah hasilnya mungkin kita nggak puas secara skor, tapi buat gua pribadi 2 pertandingan ini lebih memuaskan dibanding 2 pertandingan melawan India. Jauh lebih memuaskan. Makanya jadi kan kalau gua ngeliatin, gua kan mengikuti ya bagaimana proses mereka. Ini kan priorisasi namanya. Ketika menghadapi India itu kan mereka kan baru latihan pertama, terus pada saat itu kan suka nggak suka pasti ada fisiknya juga. Makanya kan yang
dites ketika di pertandingan menghadapi India waktu itu adalah lebih bagaimana mereka bermain ketika mereka habis kena fisik atau semua segala macam, kondisi tubuhnya seperti apa, makanya secara skema belum begitu berjalan dengan baik. Nah, di pertandingan yang saat ini, yang di bulan November ini, memang dites itu adalah respon dari skema yang dimainkan apabila tertekan menghadapi mungkin adalah bagaimana lo keluar dari tekanan, dan juga bagaimana mengaplikasikan keinginan dari pelatih. Dan menurut gua memang masih banyak banget kekurangannya, tapi setidaknya seperti yang tadi lo bilang, ada progres dibandingkan ketika menghadapi India. Tapi kalau misalnya melihat, ya jujur kita masih belum mungkin adalah belum puas. Ya dong, kita nggak boleh puas. Standar kita juga harus tinggi gitu kan. Tapi menurut gua nih udah mulai kelihatan nih pemain-pemain makin oke. Dava juga memberikan perlawanan banget kepada Cahya gitu. Jadi ini akhirnya persaingannya jadi solid menurut gua gitu. Jadi Cahya sekarang nggak bisa leha-leha lagi nih, karena Dava juga ternyata dikasih kesempatan, wah mainnya menggila juga. Di bangku cadangan masih ada Muhammad Ardiansyah. Masih ada Ardiansyah. Jadi makanya tampil bagus di Piala AFF U22 makanya Juli lalu. Jadi makanya menurut gua ini jadi seru persaingannya, dan menurut gua ini kan jadi bagus. Kita punya 3 penjaga gawang yang kualitasnya nggak jauh beda gitu loh, Bang. Ya. Dan ini sedikit masukan ya bagi teman-teman manajemen timnas yang mungkin nonton. Jadi bisa mencontoh apa yang dilakukan oleh Jepang dan Korea. Apa itu? Jepang dan Korea itu di FIFA Matchday kemarin ketika uji coba lawannya sama Bolivia dan Ghana. Jadi itu ketukeran doang. Jadi satu kali penerbangan tuh dua tim ini mungkin ada kerjasama. Artinya memang Indonesia juga harus punya hubungan yang bagus dengan federasi tetangga, dengan Malaysia, dengan Singapura. Karena mungkin suatu saat bisa jadi kayak gitu. Misal dua negara yang diundang, Libya sama Aljazair misal. Ya, yang pertama Aljazair lawan Singapura dulu, Libyanya lawan Indonesia, terus ditukar yang match kedua. Kan bisa kayak gitu kan ya. Jadi memang ngerti itu bisa jadi sebenarnya hal itu udah pernah dilakukan kalau dulu di era-era sebelumnya itu udah pernah hal kayak begitu. Jadi itu kan namanya sebutannya pairing segala macam gitu kan. Jadi biar satu daerah gitu loh datang. Cuman kan masalahnya kemarin kan kita menghadapi Singapura kan juga dia lagi lawan Hong Kong ya, lagi kualifikasi Piala Asia juga gitu, segala macam. Jadi mungkin juga agak sulit. Tapi gini loh, Bang. Mungkin jadi kedepannya bisa lah ya. Bisa. Iyalah. Jadi juga kalau memang butuh konsultan timnas seperti Ibam, silakan hubungi Ibam ya. Nah, tapi Ibam gini, Bang. Gue kemarin bisa melihat ya bagaimana U23 bermain ya. Ini kan pemainnya batasnya di tahun 2003 ya. Benar. Jadi tahun batas itu 2003. Jadi misalnya orang bilang, ini mainnya gimana sih? Jadi itu pemain ini batasnya adalah Desember 2003. Lebih dari situ udah nggak boleh lagi tuh main. Maksudnya sampai ke 2000. Berarti Januari 2003. Berarti yang 2002 udah nggak boleh main gitu kan. Nanti buat di SEA Games nanti. Nah, ini gue kan melihat Rivaldo itu kan pemain paling senior di tim. Lalu Ezi Buffon itu adalah pemain paling muda di tim ini. Kerangka timnya sih kayaknya sih udah mulai kebaca ya, benar. Bam ya. Dan menurut gue Rivaldo ini kan pemain cerdas yang dipunyain oleh Indonesia. Dan gue memang sudah ngelihat dia ketika dia main di Serpong City, makanya nggak heran tiba-tiba orang dari Serpong City. Karena kan dia memang dipinjamkan dari Borneo ke Serpong dimatangkan di Serpong City di Liga 3 kan. Makanya gue udah ngelihat nih pemain bagus banget. Makanya banyak orang bilang ini kok pemain dari Liga 3 bisa main ke Liga 1. Ya karena memang ini orang pemainnya memang bagus, karena waktu itu dia dikasih jam bermain aja di Serpong City. Menurut gue intelijensinya dia sangat bagus, Bang. Iya, benar-benar. Cara dia keluar dari tekanan. Beberapa pemain kita itu ketika ditekan, pilihan utamanya itu hanya back pass. Atau salah passing. Ya. Tapi Rivaldo seperti Jenner kan lo lihat kan, dia ditekan dia bisa goyang. Jadi bukan berarti harus passing juga gitu kan. Ada kalanya kan juga ya memang lo harus escaping juga gitu loh untuk melepaskan diri. Tapi juga ada kalanya ketika lo memang posisinya nggak memungkinkan, nggak bisa capping, ya udah lo passing aja. Makanya teman-temannya juga harus buka kan, harus check in check out juga. Terus yang kedua juga bagaimana Rivaldo juga tenang bisa ngelewatin hal seperti itu. Dan menurut gua menghadapi pemain sekelas Mali yang bagaimana caranya, Mali itu kan mereka main kan siapapun yang pegang bola sama mereka tuh langsung di immediately pressing gitu loh. Dan itu menurut gua sulit banget gitu. Dan postur mereka kan juga gede-gede gitu loh, Bang. Gue juga ngelihat itu karena ketika timnas U22 Indonesia nggak begitu baik di Piala AFF kemarin Juli, dan juga di kualifikasi akhirnya gagal lolos ke Piala Asia, Rivaldo Avapah kan lagi cedera kan, nggak main. Nah itu yang ngebedain banget
Akhirnya ketika dia main ternyata ada pemain yang bisa melakukan half turn gitu. Jadi half turn ini kan muter badan ketika menerima bola dan itu ngebuat akhirnya views dia untuk distribusi bola jadi lebih baik kan. Body shape itu kan. Body shape benar. Nah itu benar-benar menjadi satu hal yang membuat dia spesial dibanding Robbie Darwish dan juga Tony ya yang jadi double pivot di Piala AFF beberapa bulan lalu. Dan gue juga ngelihat sebenarnya kalau performa Rivaldo Pakpahan ini ngebuat dia lebih pede karena dia jadi pemain inti di Borneo kan. Jadi itu berdampak bagus. Jadi mau gimana pun ada fakta di mana regulasi U23 itu selalu bisa memberikan dampak bagus untuk timnas muda kita dari gitu. Dulu, Bang. Iya. Itu dari dulu, dari mungkin zamannya itu menjadi regulasi yang mungkin tidak ideal ya, kurang ideal untuk liga, tapi ya secara fakta justru itu menguntungkan timnas kita di kelompok umur gitu. Dari 2017 ketika buat itu kan diwajibkan pemain-pemain muda main ya kan. Dan itu berguna banget buat buat timnas kelompok usia kita gitu loh. Satu lagi gue akan sedikit memberikan apresiasi terhadap coach Gerard van den Berg karena di era Gerard van den Berg timnas U22, U23 di Indonesia ini kerap high intensity. Nah, high intensity-nya ternyata masih berasa gitu di yang sekarang. Jadi nggak pernah benar-benar low, nggak pernah benar-benar dikendalikan lawan. Mungkin ketika lawan Mali di laga pertama agak kaget mungkin ya. Yeah. Tapi di laga kedua high intensity-nya mulai kembali muncul dan itu yang ngebuat akhirnya determinasi di tengah ini nggak kekurangan power. Gua suka sih dengan gaya main kayak gini. Mungkin itu Patrick Kluivert nggak lo ucapin terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Karena bawa Gerard van den Berg dan membuat banyak rakyat Indonesia bersatu karena Patrick Kluivert ya. Karena Patrick Kluivert dipecat sama Surasau sekarang maju Piala Dunia kan. Oh gitu ya. Karena oke lah ya. Dan gini lagi Bam. Jadi beberapa hal yang menurut gua menjadi salah satu, kita bicara soal kelemahan. Ya. Salah satu kekurangan kelemahan dari U23 kita adalah ketika mereka dipres, nerima bola, ya kan, mereka tuh masih bingung mau ngapain. Akhirnya mereka muter-muter, hilang bola. Karena lawannya kan ini pressingnya bagus semua. Benar. Ketika menghadapi lawan sekelas Mali, lu mungkin hanya punya waktu mungkin 1 detik Bang untuk terima, untuk kontrol, first touch bagus, dan lu langsung deliver lagi tuh bola ke depan. Ya, ada beberapa pemain yang bisa melakukan hal itu, tapi back pass, tidak progresi. Kan hilang juga peluang momentumnya gitu. hilang. Momentum hilang. Tapi yang bisa melakukan hal itu adalah ya Rafa Strike, Jenner, dan Rivaldo gitu kan. Ya Doni berapa kali juga bisa melakukan hal itu. Dan ditambah lagi kemarin juga Hoki berapa kali bisa melakukan itu. Zylstra juga dia mau. Nah itu menurut gua nanti ada Marcelino. Ini kan akan menambah kekuatan lagi nih bagi Indonesia. Nanti kan berarti kan kalau misalnya ada Marcelino, besar kemungkinan kan Rafa bisa main ke kiri lagi, yang berada di belakang Zylstra-nya kan Marcelino kan. Karena menurut gua sih double pivotnya Indonesia ini Jenner sama Rivaldo. Jangan diubah. Wah, ini mah udah nggak mungkin dirubah lah. Ini udah Batman dan Robin gitu loh. Ini benar-benar mesinnya Indonesia gitu kan. Nah, menurut gua itu adalah bagaimana para pemain Indonesia tuh ya memang harus belajar bahwa ya jangan terlalu banyak capping dan first touch juga harus dibenahin sih memang. Sama ya passing, suka nggak suka memang ya menghadapi tim-tim yang besar kayak begitu memang pasti nggak boleh salah ya Bang gitu. Dan komposisi yang kita lihat di 2 laga lawan Mali mungkin menjadi komposisi yang saat ini terbaik. Tapi ada satu hal yang buat gue masih sedikit membandingkan dengan U23 era Sintayong. Karena di era Sintayong ada Marcelino, ada Witan. 2 pemain yang sebenarnya bukan flank tapi ditaruh flank bisa gitu. Dia kan AM kan, attacking midfield, gelandang serang. Jadi gelandang serang yang bisa ngelebar. Nah, itu adalah arketipe pemain yang mungkin agak jarang dimiliki oleh timnas U23 saat ini. Kalau kita ngomongin yang kemarin main kan Hoki sama Rafa Strike. Mungkin Rafa Strike dong yang fasih melakukan hal tersebut. Sedangkan Hoki memang dia adalah striker gitu dan dipaksa untuk melebar. Di Persita dia udah main di posisi ini. Tapi beda gitu. Ketika striker melebar bersama attacking midfield melebar, keterlibatan dengan bolanya berbeda. Ini yang masih agak miss buat gua. Yang kedua adalah di laga sebelumnya kan Rahmat Arjuna. Rahmat Arjuna ini memang juga pemain flank, tapi dia winger, bukan attacking midfield. Nah, jadi Indonesia masih kurang. Memang ada nama Rayhan Hanan, cuman entah apa yang terjadi, gua nggak ngerasa Rayhan Hanan ini bisa dimaksimalkan oleh Indra Syafri. Karena di era Gerard van den Berg, Rayhan Hanan justru oke banget gitu. Jadi pilihan. Gitu, jadi pilihan. Jadi mungkin itu selera, balik lagi ke tes ke pelatih. Iya, ini cara selera. Cuman kalau di saat lawan tim yang emang kayak Mali dengan pressing kencang gitu, terus kita nggak bisa putar badan, memang butuh pemain-pemain yang bisa bergerak di ruang sempit dan tipikal yang bisa menjemput bola. Makanya ketika Rafa Strike main bagus, perlu ada pemain lain yang bisa memancing ya kalau nanti ada Marcelo mungkin lebih sempurna ya komposisi pemain. Nah, itu dia. Jadi kalau gua lupa ya, Justin Hubner itu
masih bisa kan yang mainnya dong. Karena dia umurnya masih 22 ya kalau nggak salah, Justin Hubner ya. Justin Hubner masih sama 22. sama Ivar kan dia satu Satu angkatan. Karena kan dia sama-sama ya. Waktu itu kan janji sama Rian kan untuk main di Noah kan, nama Noah untuk main di timnas Indonesia kan. Itu kan mereka seangkatan semua tuh. Tapi memang Justin karena masih main di apa namanya di Liga Belanda mungkin nggak dapat izin gitu kan. Ini kalau ada Justin sih udah lengkap ini tim gitu loh. Karena menurut gua kalau ada Justin, ada ada Ivar, ada Rafael Strijk, ada Maurice Zylstra, ya menurut gua sih itu secara garis ya itu kan kalau paling lawan kita Thailand sama Vietnam. Iya, kalau tim sepak bola itu kan nyari tim itu pembentukan tim itu yang penting adalah defender, tengah, gelandang menyerang sama depan gitu loh. Itu udah lengkap itu. Ya Justin mungkin karena dia pemain inti dan reguler di Fortuna Sittard ya udahlah biarin main di Liga Belanda aja. Kalau Jenner kan masih divisi 2 kan di Utrecht B-nya, Jong Utrecht. Jadi nggak apa-apa lah mendingan timnas 23 dibanding Jong Utrecht. Ecek-ecek gitu. Ya iya makanya gue. Tapi kan ya itu paling lengkap. Tapi kalau akhirnya kan nggak ada ya, udah harus nggak apa-apa. Tapi menurut gue dengan kondisi yang ada sekarang nih sebenarnya tim Indra Shafri ini malah makanya menjadi ajang pembuktian kan buat Coach Indra Shafri. Menurut gue materinya ini bagus. Ini tim sebenarnya materinya bagus. Tinggal bagaimana persiapannya pun juga bagus. Tinggal bagaimana memang ya Coach Indra Shafri bisa memaksimalkan tim ini untuk mempertahankan. Karena seperti yang banyak orang bilang kan, mempertahankan itu jauh lebih sulit dibandingkan ya merebutnya. Dan Indra Shafri sekarang datang ini kan sebagai juara bertahan. Pasti apalagi tuan rumah Thailand. Dan Thailand sekarang adalah tim yang pemegang medali emas terbanyak di SEA Games. Dan sekarang mereka menjadi tuan rumah. Tahun lalu mereka, di periode yang lalu mereka kalah dari Indonesia. Pasti mereka pengen revenge dong atas Indonesia. Dan apapun juga kondisinya ya. Karena gue inget banget yang namanya multi cabang, multi event seperti Intuit mau namanya PON di Indonesia. Kalau zamannya gue dulu ada POM, Pekan Olahraga Mahasiswa, ada juga Popnas, Pekan Olahraga Pelajar Nasional, atau juga SEA Games, Asian Games, Olimpiade semua. Lu mau jadi juara umum, Bang, kalau lu nggak dapat medali emas sepak bola, itu hambar. Iya, gengsinya kurang ya. Iya kan? Karena zaman dulu bukan zaman gua, zaman dulu itu pertandingan cabang olahraga terakhir yang dimainkan sebelum acara penutupan itu pasti bola. Bola dulu, ya kan? Baru tuh acara penutupannya gitu loh. Ya, kalau sekarang kan enggak gitu loh. Kalau dulu pasti gitu. Ya banyak dari supporter Indonesia juga masih ingat ya SEA Games 2011. Indonesia mungkin juara umum, tapi bolanya kalah sama Malaysia, adu penalti. Itu kan bikin gitu kan. Iya. Makanya perfectnya Indonesia adalah tahun 87. Ketika waktu itu menjadi tuan rumah, ya kan, dan Indonesia akhirnya menjadi juara juga tahun 87 di SEA Games. Ribut YD gitu kan. 97 hampir mengulanginya lagi. Bejo Sugiantoro, Fahri Husaini, Bima Sakti, Ansari Lubis. Gue masih ingat banget tim itu, Robi Darwis, Aji Santoso. Aji Santoso benar. Iya kan, depannya ada Widodo. Ada Kurniawan juga. Wah, itu tim itu sebenarnya gila, itu tim udah bener-bener, lo bayangin deh, Ansari Lubis sama Fahri Husaini itu dulu playmaker paling top di Liga Indonesia. Dia itu digabungin jadi satu sama Bima Sakti. Terus ada almarhum Eri Irianto juga. Bener. Lu bisa bayangin deh tim bersama dengan almarhum Bejo Sugiantoro. Terus ada Hairil Anwar ya sama Apel Stecuari. Iya. Terus udah gitu Eko Pujian. Wah, gila, itu tim paling top, tapi akhirnya kan kalah kita di final. Akhirnya juara umum. Terus gagal meraih medali emas. Lemes juga ya? Ya, asem juga rasanya gitu. Intinya gue sih cukup optimis dengan komposisi pemain. Dan pelatih serta staf pelatih juga merupakan evaluator yang bagus lah. Ada Coach Bima di sana, ada Coach Kurniawan di sana. Ada Levi Syukur, ada Syahri Gultom. Benar, jadi memang tinggal bagaimana nanti di laga pertama lawan Singapura itu harus menang gitu. Harus menang aja gitu. Betul. Supaya PD-nya dapat. Iya, dan ya dirut atau direktur BTN-nya udah turun tangan nih langsung megang timnya sendiri ya. Oke, Bang, kalau lo misalnya ditanya ya, mungkin starting 11 pilihan lo untuk Indonesia U23 di SEA Games 2025 dari kiper siapa? Kiper gua Dava sih semalam. Oke, Dava. 3 center back di belakang. Wide center back kanannya Kakang. Yang tengahnya gua pilih Kadek Arel. Oke. Yang kiri atau tukaran sama Arik Arel, Dion Max. Oke, Dion Max. Itu 3 center back ya? Ferrari karena di Bayangkaranya agak naik turun, gua belum percaya. 4 di tengah? 4 di tengah, kanan Raka Cahyana. Raka Cahyana wingback kanan, tengahnya 2 udah nggak usah diganti ya, Rivaldo Yener, kirinya Doni Tri. Oke, 3 di depan? 3 di depan, di kirinya Rafa Strijk, Zylstra,
kalau Marcelino ada, Marcelino lah. Di sebelah Marcelino. Itu dia pilihannya. Itu ya menurut Ibam ya. Benar. Apakah Anda setuju ya dengan pilihan starting 11 Ibam? Kalau pilihan gua nanti episode khusus saja kalau yang buat gua, Pak ya. Tapi itu menarik ya. Iya. Nah, itu tadi bahas tentang bagaimana Indonesia U23 ya ketika menghadapi Mali dalam 2 kali coba di friendly match, walaupun kalah dan seri, tapi itulah memang harus yang dihadapi oleh Indonesia U23 bersama dengan pelatih Indra Safri. Itu udah kita bahas. Sekarang kita tetap bukan membahas karena sekarang setelah break Super League kembali lagi nih. Ya, Bam. benar. Dan sekarang di Super League itu sekarang kita masuk di pekan ke-13 ya, Bam. 13. 13 juga sama kayak episode kita ya ternyata ya. Wow, luar biasa ini ya. Pas. Dan kita akan membahas pertandingan Persija Jakarta menghadapi Persik Kediri, dan Persija sekarang kan berbeda 7 poin dari Borneo FC, tapi tren mereka ini kan lagi bagus banget, Bam. Jadi mereka dapat 4 kali kemenangan setelah mereka kalah dari Borneo. Mereka menang terus, dan sekarang mereka hadapi Persik Kediri yang sebenarnya juga dalam posisi lagi kurang baik. Persik Kediri sekarang peringkat 13, poin 12, dan Persija akan bermain sebagai tuan rumah walaupun mainnya kembali di Stadion Manahan Solo. Ya, Surakarta. ini menjadi satu disadvantage ya bagi Persija karena belum bisa kembali main di Jakarta. Tapi dengan performa mereka sebelum jeda FIFA Matchday, gue rasa Persija akan tetap lebih diunggulkan secara hitung-hitungan di atas kertas. Yeah. Meskipun Persik nampaknya juga ini akan menjadi laga yang penting buat Om Kim Sui. Karena kalau gagal, kemungkinan bakal lengser juga nih pelatih asal Lengser Malaysia. atau dipecat? Ya, bisa bahasa halusnya lengser aja lah. Lengser gitu ya. Jadi ini berarti ini adalah judgment day-nya. Hidup dan matinya Om Kim Sui. Karena bagi Persik Kediri juga ini masuk akal untuk mereka bisa mencuri poin. Mumpung mereka tidak main lawan Persija di Jakarta. Kalau Persija main di JIS, udah kebukti ya. 2 kali Susah, Persija main di kandang selalu ngebantai masalahnya. Paling susah udah. Karena jangankan main di JIS gitu loh ya. Mainnya di Stadion Patriot aja, itu ngalahin Persija susah. Apalagi di JIS. Bener. Yang notabene jarak antar penonton dengan pemain itu deket banget. Dan itu kan benar-benar sulit bagi para pemain lawan gitu loh menghadapi ambience seperti itu. Sedikit banyaknya bakal ngedistraksi ya para pemain secara Pasti. konsentrasi gitu. Jadi gua rasa juga secara visi dan misi tim dari Persik Kediri, laga melawan Persija di Manahan wajib membuat mereka mencuri poin, minimal imbang. Tapi ya ini menjadi tantangan kedalaman skuad bagi Persija juga karena Alano dan Jordi Amat gak bisa main. Nggak bisa main. Kena kartu. Kalau di Persik juga Sinofri gak bisa main. Betul, kena kartu juga. Kena kartu juga. Jadi memang tantangan bagi kedua tim. Cuman kalau kita ngelihat opsi yang ada di bangku cadangan, gua harus akui Hanif juga nggak bisa main kan. Hanif lagi operasi juga. Bener, cedera ya. Iya. Belum lagi Gustavo Rio juga masih belum bisa Rio kembali, kan? baru ikut latihan, tapi kalau ngeliat dari progresnya mungkin dia baru akan main ya nanti entah di putaran kedua atau kalau mungkin dipaksa mungkin dia bulan depan gitu loh. Itu pun juga dia hanya bisa main di 15 menit 16-17 mungkin lah ya. 15 menit 20 menit terakhir doang gitu loh. Walaupun dia udah ikut latihan sekarang semua segala macam. Tapi menurut lo nih Bam, tanpa Alano kan motornya nih. Di saat ya tadi beberapa kali kita udah bahas terus kan Gustavo França ini masih belum maksimal gitu sampai akhirnya digantikan oleh Witan. Menurut lo kira-kira gimana Persija tanpa Alano? Karena ya walaupun top skornya adalah Maxwell, tapi salah satu motor serangan ini kan Alano. Alano bener, dan ini bikin bebannya agak berat sebenarnya bagi Persija karena ya itu tadi motor serangannya ada di Alano. Kalau backup plan dari sang pelatih sebenarnya tuh Rio. Cuman Rio Matsuburana juga cedera kan. Betul. Ini ngebuat mau nggak mau Persija harus manfaatin Witan Sulaiman. Berarti, karena sejauh ini Witan kan belum bisa dioptimalisasi oleh pelatih Persija. Berarti akan kemungkinan Witan akan main di posisi kanan, Gustavo França tetap di tengah, Maxwell tetap di kiri, dan Axel akan bermain sebagai striker lagi. Kalau double pivotnya ini kan kayak Sandi Sute sama Rohit Chan juara di 2018 ya kan. Fabio sama Van Basten mah itu dia berdua tuh udah nggak mungkin diganti gitu kan. Bener. Itu pilihannya seperti itu menurut ya. Kuncinya kalau Persik Kediri bisa nge-marking, bisa ngunci França sama Witan, ini ngebuat aliran bola ke Excelnya bakal tersendat sih. Dan kalau itu terjadi, maka Ilham Rio Fahmi, Doniti ataupun pemain Brazil back kirinya itu juga harus oke gitu. Cardoso ya benar. Cardoso itu harus oke gitu. Kalau enggak ya Persija juga bakal sulit di laga ini gitu. Betul. Sementara di belakang kan berarti Persija akan tetap pasang, mungkin besok akan main adalah Rizky Ridho sama Thales ya. Thales mungkin ya. Itu kemungkinan besar karena ya nggak ada pilihan, mungkin yang akan dimainkan adalah Rizky Ridho sama Thales. Dan buat Rizky Ridho juga ini kesempatan juga pembuktian karena sampai hari ini ya votingnya itu
sudah unggul jauh lah sama Declan Rice dan ya lu udah voting belum? Voting dong. Kalau gue udah pasti voting karena udah pakai suara gua gitu loh. Jadi Rizky Ridho ya memang jodoh sama suara gua. Iya. Gol ini kan sebenarnya gol ini sudah dinobatkan sebagai gol terbaik musim lalu. Benar. Dia udah dapat mobil. Iya. Ya kan Rizky Ridho ya. Terus sekarang mau lagi untuk dapat Puskás Award ya. Kita berdoa lah mudah-mudahan menang juga. Berarti memang suara gue membawa rezeki buat Rizky Ridho. Gue sebagai supporter sepak bola Indonesia jujur dulu iri sama Malaysia karena Faiz Subri sempat datang 2016 ya dulu ya mereka ketemu sama dapat. Messi, ketemu sama Ronaldo, ketemu pemain hebat di era tersebut. Ya ini kesempatan dan rezeki bagi Rizky Ridho ya bisa langsung datang nanti ke Swiss mungkin untuk langsung mendapatkan gelar karena secara voting Indonesia pasti menang unggul jauh dan itu diprotes oleh media dari Inggris ya. Iya, dia bilang semua segala macam. Ya wajar lah mereka membanggakan ya kan. Declan Rice ya. Declan Rice gitu segala macam. Tapi ya kita sebagai warga negara Indonesia pasti pengen lah. Iya. Ya jadi buat semua pencinta sepak bola, buat supporter Garuda ya harus dukung lah ya kan. Walaupun tim kesayangannya beda, tapi gua rasa kita harus dukung lah. Tapi gue punya alasan teknis kenapa Rizky Ridho juga layak untuk mendapatkan gelar Puskás Award. Karena mungkin secara level permainan Declan Rice lawan Courtois mungkin jauh ya dengan Rizky Ridho lawan Frigori. Lucas Frigeri. Tapi secara teknis dan lapangan itu sulit bagi center back bisa carry the ball maju ke depan ya kan. Terus ya tendangan jarak jauh kayak gitu. Kalau gua ngeliatnya bukan kayak begitu, Bang. Ya, kalau gue ngeliatnya bukan kayak begitu. Pada saat kejadian itu, ini banyak orang yang mungkin agak-agak lupa. Karena itu kan kejadiannya tahun lalu, ya kan, musim lalu. Banyak orang yang lupa saat kejadian itu, Persija tuh main 9 pemain. 2 orang kartu merah ya? 2 orang kena kartu merah. Bener. 9 pemain lawan Arema yang masih full 11 pemain. Dan tiba-tiba Rizky Ridho berhasil mencetak gol dengan sebuah counter attack kayak gitu. Jadi yang itulah menurut gua value-nya, nilai besarnya dari proses golnya itu adalah itu. Main 9 pemain lu masih bisa ngegolin tim lawan. Bener. Menurut gua sih itu luar biasa gitu loh. Iya, dan secara teknis juga itu yang harus diingat. Harus diakui kalau Declan Rice cetak gol pertahanan bebas ya dia emang gelandang tengah menuju serang ya. Maksudnya kemampuan instingnya golnya banyak bagus gitu. Tapi kalau Rizky Ridho dia pemain bertahan gitu masalahnya, bisa cetak gol kayak gitu tuh nggak masuk akal. Iya, tapi kalau gue sih ya siapapun yang menang antara Declan Rice atau Rizky Ridho, ini kalau kita ngomong sebagai pandit gitu kan segala macam ya memang pantas mereka berdua itu ngomong karena gol. Karena Declan Rice yang dicetak juga Courtois yang tingginya juga 2 meter gitu segala macam. Tapi kan sebagai warga negara Indonesia lagi-lagi gitu kan. Ya nilai objektivitas gue agak sedikit luntur ya. Agak sedikit luntur, tetap pengen ya pemain Indonesia lah gitu loh. Yang bisa mendapatkan Puskás dan akhirnya seperti yang lo bilang tadi datang foto bareng sama bintang-bintang top sepak bola dunia gitu loh, semua segala macam kan keren. Ini rezekinya Rizky Ridho lah. Iyalah makanya itu dia. Jadi makanya jangan lupa vote juga. Nah terus kita juga bicara sedikit soal Axel. Ya gue sih berharap Axel masih terus memaintain kemampuan terbaiknya biar dia tahun depan juga bisa main di AFF ya gitu ya, jadi pilihan juga. Ya dia akan menjadi striker nih nanti menghadapi Persik Kediri. Ya ini pemain yang memang udah terbukti bisa jadi harapan, bisa jadi outlet serangan bagi Persija. Bahkan kalau timnas Indonesia kemarin di FIFA PSSI melakukan 2 uji coba, mungkin kalau pemain-pemain Superliga aja yang dipakai, Axel ini wajib jadi pilihan sih. Karena gua rasa ini pemain yang cerdik, bisa mencari ruang dan di posturnya yang mungkin rata-rata aja seperti orang Indonesia, tapi vertikal jamnya luar biasa, bisa cetak 2 gol sundulan dengan bola yang bolanya bukan kencang gitu. Nah, makanya kan sekarang tantangan, challenge-nya dari Axel mungkin di 2 pertandingan atau di beberapa pertandingan 3 pertandingan sebelumnya dia kan belum diperhitungkan. Sekarang akhirnya dengan dia mencetak brace kemarin, pasti kan dia sekarang lagi udah diperhitungkan. Dia udah mulai jaga ketat. Pasti dia akan di belakang tuh pasti dia akan dijaga juga sama Kiko ya kan, sama back-backnya Persik Kediri gitu loh, semua segala macam. Ya, makanya jadi nanti tidak akan mudah juga. Nah, ini kan challenge-nya. Kalau sampai Axel bisa nyetak gol lagi, berarti memang Axel dia sudah berhasil, ya itu berarti emang kelasnya dia udah naik kelas. Karena berarti dia kan udah mulai akan dijaga ketat nih sekarang, terus tiba-tiba dia bisa mencetak gol, yang menurut gua dia harus memanfaatkan kesempatan ini kan, menurut gua ini kan blessing in disguise. Ketika ya kan Gustavo Almeida nggak bisa tampil, ya dia sampai paling tidak sampai putaran kedua kan berarti Persija nggak bisa melakukan transfer window, mau nggak mau harus mengandalkan Axel nih. Berarti ini kan kesempatan bagi Axel nih. Pertandingan ke-13, 14, 15, 16, 17 ya dia harus perform. Ya kalau dia perform terus
ya mungkin kan di putaran kedua dia akan main terus dan nanti masuk timnas AFF dia main. Benar nggak, Pak? Bener. Gue juga setuju, apalagi kalau kita ngelihat Excel, yaitu pemain yang pintar, gak cuma pemain depan tapi juga bisa ngebaca arah bola, dan yang paling penting Persija ini punya duet yang secara pertahanan lebih bagus dibanding Persik Kediri. Itu akan menjadi modal bagus Persija yang mungkin tetap buat gue Persija bakal tetap menang ya sekitar tipis lah 2-1 atau 1-0 lah. Wih, padahal gue belum nanya deh. Lu langsung bilang langsung menang Persija. Langsung menang Persija. Wih, berarti akan terus mendekati Borneo ya. Dan nggak mau dikejar sama Malut kan. Oke. Cuma beda berapa poin tuh. Oke, terus ada pertandingan yang juga bisa kita saksikan ya, karena ketika ini tayang ya, ini pertandingan kita nggak bahas Persija Jepara Semen Padang karena karena ini tayang lagi main lagi gitu main. loh, segala macam. Dan mungkin PSM Makassar sama PSS Biak, sedikit saja prediksi lo. Gua rasa PSM tetap bakal menang, bahkan bisa clean sheet di laga ini. Kalau lihat PSS Biak yang masih up and down, mungkin dia bisa nahan imbang Persebaya, cuman itu nggak cukup lah lawan PSM sekarang. Baiklah, teman-teman semuanya, inilah dia komentar Reza Imam di episode ke-13. Terima kasih buat teman-teman ya, buat supportnya sekali lagi. Dan yang pastinya terima kasih juga udah selalu menonton kita ya di komentar. Kemarin ada yang masuk, ada The Jack dari Bekasi sama Bogor ke DM gua. Terima kasih udah ngebahas Persija katanya. Oh iyalah, kita ngebahas semuanya. Pokoknya kan di sini cepat, tepat, dan objektif. Karena di sini ada Ibam dan juga ada Renzo ya. Ya pasti terima kasih. Sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.